Hello everyone! We are Travelux from Group 1 to make education video from M. Laura Hukum. Ingin liburan santai tanpa harus jauh keluar kota, ke Pantai Malalayang saja jawabannya. Dari jarak dari pusat kota hanya 15 menit. Pantai Malalayang menawarkan keindahan alam yang memukau dengan suasana yang nyaman. Air laut yang jernih dan tenang cocok untuk snorkeling dan menikmati keindahan alam biota laut tanpa harus menyeberang jauh. Sunset terbaik di Manado yang sayang untuk dilewatkan. Kuliner khas Manado di pantai ini seperti pisang goreng, sambal rawa, dan seafood segar menambahkan keindahan suasana. Fasilitas jogging, trek, dan gazebo siap menemani momen santai Anda bersama keluarga dan sahabat. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk menciptakan momen indah di Pantai Malalayang. Nikmati keindahan, kenyamanan, dan kelezatan kuliner dalam satu tempat. Ayo kunjungi Pantai Malalayang. Sekarang dekat, murah, dan pasti Instagram ya. bingung mau cari tempat nongki dan ada pemandangan sunsetnya yang sangat bagus. Yuk kita ke Sandi. Kalau mau tahu yang lebih luas tentang Sandi, yuk ikuti aku. Let's go. Dadah, ini tempatnya. Kita di belakang saya ini terdapat jualan-jualan yang sangat menarik, yaitu berupa minuman kopi, kue, dan juga banyak lah yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Kita melihat juga pemandangan yang sangat indah. Juga banyak wisatawan yang kumpul untuk nongkrong, apalagi yang tinggal di daerah ini, mereka sangat sering nongkrong di sini. Yuk ke Sandi yuk, ini tempat nongkrongnya asik loh. Hold on to now when the lights gonna shade, every heartbeat sinks with the tide. When you smile I come alive, cause I see the sunset in your smile. Sandi dibuka pada tahun 2024, tepatnya di bulan Desember sebelum Natal, dan juga kalau opening itu diresmikan pada tahun 2025 sekitaran bulan Januari. Dan juga info untuk pas awal-awal pembukaan Sandi ini, dia itu masih menggunakan 2 bus yang ada, dan saya dengar di sekitaran sini masih menggunakan 2 bus. Jadi juga Sandi ini diresmikan oleh Kementerian Umum yang ada di daerah kami. Sekian dari hasil yang kita dapat di Sandi ini. Semoga infonya menarik dan juga sangat bermanfaat bagi kalian. See you next time. Lagi di Manado, jangan sampai kelewatan mampir ke Pohon Kasih. Tempat ini bukan cuma cantik, tapi juga penuh makna. Simbol cinta dan perdamaian yang bikin suasananya adem banget. Bayangin, kamu duduk santai di pinggir laut. Angin sepoi-sepoi, pemandangan sunset yang romantis. Dan di tengahnya berdiri yang namanya Pohon Kasih, yang menjadi latar foto favorit banyak orang. Malam hari makin cantik
dengan lampu-lampu yang bikin suasananya tenang dan syahdu. Tempat ini cocok buat jalan sore, nongkrong santai, atau sekadar nikmati momen. Banyak yang bilang, sekali kesini pasti pengen balik lagi. Penasaran? Yuk datang dan rasain sendiri magisnya Pohon Kasih. Bukan cuma tempat wisata, tapi juga tempat yang penuh cerita. Terima kasih. Lagi liburan di Manado? Jangan lupa mampir di Dermaga Youth Center. Apa sih daya tarik dari Dermaga Youth Center ini? Nah, kalian bisa duduk-duduk santai, menikmati sunset, dan bisa juga jajanan kuliner dan makan bersama dengan keluarga atau orang yang disayangi. Waktu yang tepat untuk datang di dermaga ini yaitu sore. Anda bisa melihat sunset yang tampil indah dan cantik. Jangan lupa ya mampir di Dermaga Youth Center. Terima kasih. Semuanya, jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa sih itu pasar Barsyatin. Jadi di samping kanan ini saya sudah berada di atas pasar Barsyatin. Di sini ada pelabuhan lama dan di belakang sana ada Sulawesi Utara. Awalnya dikenal sebagai Pasar Deli. Pasar ini berdiri pada tahun 1973 dan berlokasi strategis di pusat kota Manado, dekat juga dengan pelabuhan. Nah, di Pasar Barsyatin ini kalian bisa membeli bahan pokok ya seperti ikan, sayur, dan rempah-rempah lainnya. Di sini juga ikannya sangat segar-segar ya teman-teman, karena di pasar besar ini dekat dengan pelabuhan. Nah, otomatis ikan-ikan hasil tangkap dari pelabuhan itu langsung dimasukkan ke pasar besar. Terus pusat pedagang utama pasar Barsyatin menyediakan berbagai kebutuhan pokok, mulai dari sembako, hasil bumi, hingga ikan segar. Pasar ini juga dikenal sebagai salah satu tempat untuk mencari makanan khas Manado atau bahan pokok. Oke, jadi saya akan mempromosikan tentang objek wisata, yaitu tentang Jembatan Soekarno. Jembatan Soekarno di Manado adalah salah satu objek wisata yang paling ikonik di Sulawesi Utara. Dan jembatan ini dibangun pada tahun 2003 dan selesai pada tahun 2015. Jembatan ini memiliki panjang 1127 meter dan lebar 17 meter. Jembatan ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana transportasi, tetapi juga menjadi salah satu tempat objek wisata yang populer di kalangan masyarakat lokal dan wisatawan. Di atas jembatan ini, pengunjung dapat menikmati pemandangan Teluk Manado yang sangat indah, serta melihat aktivitas-aktivitas nelayan dan kapal feri yang lalu lalang. Jembatan Soekarno juga ini memiliki nilai sejarah yang penting, karena dibangun sebagai peringatan atas jasa Insinyur Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia. Nama jembatan ini diambil dari nama Presiden Soekarno sebagai bentuk penghormatan atas jasa-jasanya. Yang terakhir, dengan demikian, Jembatan Soekarno di Manado adalah objek wisata yang wajib dikunjungi karena menawarkan pemandangan yang indah, ya walaupun di sini sudah malam, lihat langit gelap, dan nilai sejarah yang penting dan kesempatan untuk menikmati kuliner khas Manado yang ada di ujung seberang sana. Demikian promosi objek wisata saya. Terima kasih. Baiklah, saat ini saya sedang berada di Klenteng Ban Hin Kiong Manado yang berada di Jalan DI Panjaitan, Kelurahan Calacak, Kecamatan Wenang, Kota Manado. Klenteng Ban Hin Kiong ini adalah klenteng tertua di Manado yang didirikan pada tahun 1819.
ini merupakan tempat ibadah umat Tridharma, Konghucu, Buddha, dan Tao, dan menjadi salah satu situs bersejarah penting di Sulawesi Utara. Nama Bahinkyong berarti istana yang penuh berkah melimpah. Bangunan kelenteng ini didominasi warna merah dengan ornamen naga pada tiang-tiang yang melambangkan kekuatan. Meskipun dibangun dengan bahan sederhana pada awalnya, kelenteng ini telah mengalami beberapa kali renovasi dan kini memiliki 3 lantai. Demikianlah hasil yang saya dapat sampaikan tentang tempat kelenteng Ban Hin Kiong ini sebagai salah satu tempat wisata religi yang ada di Kota Manado. Sekian dan terima kasih. Kota Manado, oh indahnya taman laut Punake. Manado, kota pariwisata dunia, mari kita sukseskan.